Ibnu Ajibah dalam kitab Iqazul Himam selanjutnya mensyarah, mengomentari hikmah tadi dengan mengatakan, kultu, saya mengatakan, qad tanawwa'at ajnasul a'mali zahirah bitanawu'il ahwalil batinah. Jenis-jenis amalan zohir atau amalan tubuh, amalan jasmaniah, badaniah, tangan, kaki, mata, mulut, telinga, dan sebagainya. Itu adalah amalan-amalan jasadiah. Itu beragam dikarenakan bisikan-bisikan batiniah kita juga beragam. Autakul, atau dengan kata lain, a'malul jawarihi tabi'atun li ahwalil qulub. Bahwa perbuatan-perbuatan badan itu mengikuti kondisi hati. Fa in waroda alal qalbi qabdun zoharo alal jawarihi asaruhu minas sukun. Jika bisikan yang masuk ke dalam hati adalah qobd. Qobd itu menggenggam, ya. Artinya ya kesempitan. Maka efeknya muncul ke badan kita, yaitu berupa sukun, diam atau mungkin muram, ya. Wa in waroda alaihi bastun zoharo alal jawarihi asaruhu minal khifati wal harokah. Sedangkan jika bisikan yang masuk ke dalam hati kita adalah bast itu lawan dari qobd. Kalau qobd menggenggam, bast itu artinya kita membuka, mengulurkan tangan. Maka karena bisikannya itu lapang, bukan sempit, yang muncul di badan kita dampaknya adalah rasa enteng, rasa ringan untuk bergerak, untuk beraktivitas. Tidak diam, tidak muram seperti kalau bisikannya adalah bisikan qobd. Wa in waroda alaihi wa in waroda alal qalbi zuhdun wa waro'un zoharo alal jawarihi asaruhu wa huwa tarkun wa isjamun au ta'akhurun. Jika bisikan yang masuk ke dalam hati kita adalah untuk zuhud dan waro, untuk meninggalkan hal-hal tertentu dan untuk menjaga kesucian atau kebersihan hati kita, diri kita, maka dampak yang akan muncul pada tubuh kita adalah kita akan meninggalkan sesuatu, meninggalkan perbuatan, meninggalkan benda atau ya target tertentu, menahan diri atau mundur. Itu jika hati kita dibisiki oleh warid berupa zuhud dan waro. Wa in waroda alal qalbi rogbatun wa hirsun zoharo alal jawarihi asaruhu wa huwa kaddun wa ta'bun. Jika yang muncul, yang datang ke dalam hati kita adalah bisikan untuk menginginkan sesuatu, atau keinginan itu rogbahnya jadi lebih lagi, jadi hirs, katakanlah ambisi atau juga obsesi. Maka yang akan muncul dampaknya di dalam tubuh kita adalah kerja keras dan kesiapan untuk menanggung kelelahan.
Wa in waroda alal kolbi mahabbatun wa syaukun zoharo alal jawarihi asaruhu wa huwa syathun wa roksun. Sedangkan jika bisikan yang masuk ke dalam hati kita adalah cinta dan rindu, maka dampak yang akan muncul pada tubuh kita itu adalah syathun. Syathun itu kebebasan ya, tidak terkekang. Jadi kalau misalnya orang berbicara bisa sampai level melantur karena apa yang ada di lidahnya dilepaskan saja, sehingga adalah syatohat. Sufi itu ya omongan-omongan yang maknanya kadang-kadang sulit diterima oleh pemahaman yang normal. Waroksun, dan keinginan untuk berdansa, untuk menari. Itu karena hati kita dibisiki oleh rasa cinta dan rindu, sehingga tubuh kita tidak lagi terkekang dan ingin bergerak menari. Wa in waroda alal kolbi ma'rifatun wa syuhudun zoharo alal jawarihi asaruhu wa huwa rohatun wa rukudun. Jika bisikan yang muncul ke dalam hati itu adalah ma'rifatullah biasanya ya dalam pembahasan hikmah ini, penyaksian, syuhud, penyaksian akan kuasa Allah. Maka yang akan muncul di dalam hati, di dalam tubuh kita adalah rasa nyaman, roha. Tapi ini lanjutannya disebut rukud ya. Rukud itu artinya sebenarnya bisa berarti kelesuan. Tapi kalau diterjemahkan kelesuan, ini sepertinya nggak tepat. Jika bisikan hati kita adalah bisikan ma'rifatullah, maka hati kita akan, maka tubuh kita akan merasa nyaman dan rukud. Saya belum dapat ini apa diksi terjemahan yang tepat gitu ya, yang ya selaras juga dengan kenyamanan di tubuh kita berkat adanya ma'rifatullah di dalam hati kita. Ila ghairi zalika minal ahwal. Dan seperti itu juga pada kondisi-kondisi spiritual yang lain. Wa ma yansha'u anha minal a'mal. Dan perbuatan-perbuatan badaniyah yang muncul darinya.